Baik, selamat pagi dokter. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok SGD A9. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan dari hasil student project kami yang berjudul Ocean Acidification. Berikut adalah anggota dari kelompok SGD kami. Baik, yang pertama di sini bab 1 pendahuluan. Terdapat latar belakang. Yang pertama, definisi dari pengasaman laut adalah perubahan kimia di lingkungan laut akibat peningkatan CO2 atmosfer. Kemudian penyebabnya oleh karena aktivitas manusia, termasuk pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi dan meningkatkan emisi CO2. Dan terdapat juga dampaknya seperti terumbu karang akan rentan terhadap pemutihan dan kerusakan. Kemudian organisme laut lainnya seperti moluska dan plankton terpengaruh juga. Kemudian sektor perikanan dan pariwisata mengalami dampak ekonomi, dan kemudian solusinya dapat dilakukan pengurangan emisi CO2 melalui efisiensi energi dan energi terbarukan. Kemudian perlindungan ekosistem laut yang rentan seperti terumbu karang, dan kemudian penelitian untuk pemahaman lebih dalam dan solusi yang efektif. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Deswi Putra Mandaso dengan 3 digit terakhir 074. Izin melanjutkan pada bagian rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah yang telah kami buat pada penulisan student project kali ini. Yang pertama, apa pengertian dari ocean acidification. Kedua, bagaimana mekanisme terjadinya ocean acidification. Kemudian, apa penyebab terjadinya ocean acidification. Apa dampak terjadinya ocean acidification terhadap lingkungan dan juga kesehatan, serta bagaimana strategi mitigasi dan juga adaptasi ocean acidification. Baik, mungkin sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan nama saya Fadi Witanusara dengan kode Cipta 135. Di sini saya akan membacakan tujuan dari penyusunan student project kali ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian dari ocean acidification. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana mekanisme terjadinya ocean acidification. Yang ketiga untuk mengetahui penyebab terjadinya ocean acidification. Yang keempat untuk mengetahui dampak terjadinya ocean acidification terhadap lingkungan. Lalu yang kelima untuk mengetahui dampak terjadinya ocean acidification terhadap kesehatan. Yang keenam, yang terakhir untuk mengetahui bagaimana strategi mitigasi dan adaptasi ocean acidification. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Mahatma Anggakara dengan NIM 2002511073. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pada bagian 1.4 yaitu manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan yang didapatkan berdasarkan student project ini, dari yang pertama adalah manfaat teoritis. Nah, hasil dari student project ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran yang bertujuan untuk memperkaya wawasan mengenai ocean acidification serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan proses pembelajaran. Untuk manfaat yang kedua adalah manfaat praktis. Pada manfaat praktis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagi penulis. Adapun manfaat yang didapatkan sebagai penulis dari student project ini, yaitu penulis mampu menambah wawasan tentang bagaimana cara menulis sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan, serta dapat menambah pengetahuan mengenai ocean acidification. Yang kedua, bagi pembaca. Adapun manfaat yang didapatkan sebagai pembaca, yaitu dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan proses pembelajaran, serta mengenal secara mendalam mengenai ocean acidification. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Aurelia Komang Natania Putri Mahacinta dengan 3 digit NIM terakhir 100. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari ocean acidification, di mana ocean acidification atau OAI sendiri itu adalah pengasaman lautan, di mana terjadi kondisi penurunan pH lautan di bumi secara terus-menerus akibat penyerapan karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer. Nah, beberapa kegiatan yang dilakukan manusia juga mendukung terjadinya hal tersebut, seperti penggunaan bahan bakar fosil dan pelepasan gas rumah kaca yang menghasilkan CO2 akan meningkatkan konsentrasi ion hidrogen di dalam air yang membuat pH air menurun dan membuat laut menjadi lebih asam. Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Agus Liang. Di sini saya akan menjelaskan dari mekanisme terjadinya ocean acidification. Secara garis besar, pengasaman ocean acidification sendiri sebagai penurunan pH laut selama beberapa dekade atau lebih yang terutama disebabkan oleh penyerapan dari karbon dioksida. Secara garis besar, peningkatan karbon dioksida itu diserap oleh laut dan menyebabkan perubahan kimia karbonat laut yang bisa disebut sebagai dari ocean acidification. Ketika karbon dioksida diserap oleh laut, maka reaksi kimia akan terjadi. Secara khusus, asam karbonat terbentuk dan ion hidrogen dilepaskan. Akibatnya,
pH dari air permukaan laut itu akan menurun, membuatnya menjadi lebih asam. Ketika ion hidrogen dilepaskan dalam air laut, maka mereka bergabung dengan ion karbonat untuk membentuk yaitu senyawa biokarbonat. Posisi ini juga menurunkan konsentrasi ion karbonat. Pengurangan ion karbonat yang tersedia merupakan masalah bagi pengampuran air laut seperti karang, krusta, dan molusa. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik dokter dan teman-teman, perkenalkan saya Degrasi Eleni sampai dengan 3 digit NIM terakhir 095. Di sini saya izin menjelaskan mengenai penyebab ocean acidification. Jadi banyak sekali jenis perilaku manusia yang saat ini berkontribusi besar terhadap dari peningkatan ocean acidification ini, termasuk melalui emisi dari karbon dioksida dan berbagai sektor seperti produksi transportasi, energi, pemanas, dan makanan. Nah, sektor-sektor kegiatan utama yang juga menghasilkan karbon dioksida itu seperti perubahan penggunaan lahan, penggundulan hutan, dan pembakaran bahan bakar fosil dan industri lainnya. Nah, selain itu, beberapa perilaku lain juga dapat mempengaruhi dampak dari ocean acidification ini, seperti terjadinya eutrofikasi atau pencemaran air yang terjadi akibat dari peningkatan kadar mineral dan nutrisi, termasuk nitrogen dan fosfor di dalam perairan. Kemudian selanjutnya adanya pembuangan air limbah, penangkapan ikan, dan berbagai tingkat salinitas air yang ini merupakan hal-hal pemicu terjadinya stres antropogenik atau kerusakan alam atau lingkungan yang tentunya akan berdampak pada peningkatan dari ocean acidification ini. Nah, sekian dari penyebab ocean acidification. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Gederal Sameka dengan NIM 2002511066 di sini untuk melanjutkan presentasi mengenai dampak dari ocean acidification terhadap lingkungan. Nah, dampak yang pertama yaitu dampaknya terhadap terumbu karang. Nah, emisi dari CO2 akibat pembakaran bahan bakar fosil akan mengasamkan air laut, sehingga terumbu karang menjadi lebih mudah untuk mengalami kerusakan dan memperlambat proses pemulihannya. Nah, selain itu, peningkatan suhu dari air laut akan memicu terumbu karang untuk mengeluarkan alga yang memberikan warna pada dirinya sendiri, sehingga akan terjadi coral bleaching atau pemutihan karang dan mempengaruhi kehidupan dari biota laut yang ada di dalam. Dampak yang kedua yaitu dampak terhadap organisme dan juga ekosistem laut. Ocean acidification itu sendiri akan mengurangi kadar ion karbonat pada air laut. Sehingga kondisi ini sangat merugikan bagi spesies laut yang membutuhkan kalsium karbonat dalam pembentukan cangkangnya, seperti pada kerang, remis, tiram, moluska, ataupun pada fitoplankton. Nah, akibat dari kekurangan bahan penyusun ini atau yang dibutuhkan dalam pembentukan cangkang, menyebabkan kemampuan organisme ini untuk bertahan hidup akan berkurang secara signifikan. Nah, dampak yang terakhir yaitu dampak terhadap perekonomian dan juga masyarakat. Ocean acidification ini berpotensi untuk mempengaruhi ketahanan pangan karena menyebabkan perubahan rantai makanan di laut sekaligus menurunkan panen dari makanan-makanan atau sumber-sumber yang didapat dari laut itu sendiri. Nah, kondisi ini dapat memicu migrasi ke wilayah atau daerah perkotaan sehingga akan terjadi konflik dan juga gangguan sosial lebih lanjut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan dampak dari ocean acidification terhadap lingkungan. Itu presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Desa Agung Istri Pernah Putri dengan 3 digit NIM terakhir 232. Di sini saya akan menjelaskan dampak ocean acidification atau OA bagi kesehatan. Nah, OA bagi kesehatan dapat menyebabkan beberapa masalah. Misalnya ada malnutrisi, keracunan makanan, masalah respirasi, dan juga hilangnya kesempatan untuk dapat mendapatkan sumber daya laut yang dibutuhkan untuk pengembangan obat. Nah, pertama, dari perubahan kondisi laut tentunya dapat mempengaruhi kehidupan ikan dan berkurangnya populasi ikan serta hewan laut lainnya yang dapat menjadi sumber pangan dan dapat mengancam kebutuhan nutrisi. Peningkatan keasaman laut juga dapat menghasilkan toksin di laut. Misalnya, dari pertumbuhan spesies alga tertentu yang dapat menghasilkan toksin itu ditemukan meningkat akibat peningkatan keasaman laut. Pertumbuhan Clostridium botulinum yang menghasilkan botulinum toksin juga dapat mengalami peningkatan. Nah, tentunya toksin-toksin tersebut dapat mengkontaminasi makanan laut. Selain itu juga, spesies Cabrefish itu dapat menghasilkan toksin brevetoxin yang dapat dilepaskan ke atmosfer sehingga dapat menyebabkan adanya masalah respirasi. OA juga dapat menyebabkan hilangnya biodiversitas laut yang secara tidak langsung akan berdampak pada ketersediaan basis senyawa alami yang dapat menjadi dasar dari pengembangan obat. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Afiai dengan NIM 225111101, di mana di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai strategi mitigasi dan juga adaptasi. Cara pertama dan terpenting untuk mengurangi pengasaman laut adalah dengan mengurangi emisi gas CO2. Contohnya seperti menggunakan kendaraan ramah lingkungan, penghematan energi, dan juga pengelolaan sampah, yaitu 3R, seperti reuse, reduce, and recycle. Kemudian cara kedua adalah dengan menciptakan ekosistem pesisir yang berperan sebagai penyerap karbon. Laut memiliki sistem buffering alami yang membantu laut untuk mengembalikan keadaannya seperti semula apabila terjadi penurunan pH air laut akibat dari peningkatan kadar karbon dalam laut. Nah, sistem buffer yang meningkat ini bisa dengan proses fotosintesis dan juga presipitasi karbonat. Beberapa komponen di ekosistem pesisir yang dapat meningkatkan sistem buffer adalah alga, lamun, dan juga mangrove. Kemudian di sini peran masyarakat sangat penting untuk secara sadar ikut menjaga laut dan juga melestarikan komponen-komponen yang ada, sehingga keadaan laut tidak semakin memburuk. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, barangkali sisi Deung akan nyaman bagus Dana. Yang 3 jenis 220, di sini saya akan memaparkan tentang bab 3 itu pada bagian kesimpulan. Pengasaman laut merupakan suatu kondisi di mana ada penurunan pH lautan di bumi terus-menerus akibat adanya penyerapan karbon dioksida dari atmosfer. Yang mana di sini disebabkan adanya suatu peningkatan pada ion hidrogen yang ada pada lautan, sehingga akan menyebabkan pengasaman air laut. Di mana hal di sini disebabkan terutama daripada kontribusi manusia, seperti adanya suatu produksi emisi yang berasal daripada transportasi, energi ataupun lain-lain. Dan itu di sini daripada pengasaman air laut dapat menyebabkan beberapa dampak negatif baik pada lingkungan dan juga pada kehidupan sehari-hari. Mana pada lingkungan seperti adanya suatu kerusakan atau kekurangannya suatu organisme, adanya suatu kerusakan ekosistem alam, dan juga akan nantinya ada suatu pengancaman daripada ketahanan pangan. Yang mana untuk kehidupan sehari-hari yaitu ada seperti malnutrisi, keracunan makanan, masalah respirasi, dan juga hilangan kesempatan untuk mendapatkan sumber daya yang baik berasal dari lautan. Mana hal ini tentunya akan menjadi suatu hal yang topik atau suatu hal yang harus ditanggulangi ke depannya. Sehingga di sini diperlukannya suatu tindakan yang secara cepat, karena di sini seperti melakukan suatu adaptasi juga mitigasi, seperti melakukan upaya penurunan daripada pengasaman laut dengan cara perubahan iklim secara umum dengan menanam suatu tumbuhan atau pepohonan di sekitar lingkungan, dan juga dapat dilakukan dengan cara mengurangi emisi berupa mengurangi transportasi dan beralih ke moda yang lebih aman seperti menggunakan kendaraan listrik ataupun yang tidak merusak daripada lingkungan dengan menghasilkan suatu emisi gas dari minyak bumi. Dan itu juga dapat di sini mengembangkan daripada suatu perbaikan daripada ekosistem di pesisir laut dengan cara menanam seperti tumbuhan bakau. Sekian dari saya, karena itu ambil teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Aya Vita dengan NIM 043. Adapun saran yang dapat disampaikan melalui penulisan student project ini yaitu penulis sadar bahwa masih diperlukan banyak kajian dan ditelaah lebih lanjut sehingga nantinya mendapat hasil yang lebih ilmiah dan menambah wawasan khususnya mengenai ocean acidification atau pengasaman laut. Sekian, terima kasih.